Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Allah membutuhkan manusia. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 8 yang berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memperlihatkan kepada kita satu perkara, yakni Allah membutuhkan manusia. Tanpa kerjasama manusia, Allah tidak dapat menggenapkan rencananya yang kekal. Oleh sebab itu, walaupun manusia jatuh, kehendak Allah atas diri manusia tidak berubah. Allah tetap berusaha menyelamatkan dan mendapatkan manusia demi memuaskan kebutuhan Allah dalam pekerjaannya. Di mana saja ada pekerjaan Allah, di situ ada kerjasama dari manusia. Prinsip Allah yang ingin melakukan suatu perkara adalah ia terlebih dahulu mencari dan mendapatkan manusia. Misalkan pada zaman Nuh, untuk menyelamatkan manusia, Allah terlebih dahulu harus mencari dan mendapatkan seorang yang sehati dan sejalan dengannya, yaitu Nuh, yang mau membuat bahtera sehingga kehendaknya bisa terlaksana. Begitu pula pada zaman Musa, untuk menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Raja Firaun, maka Allah terlebih dahulu harus mendapatkan Musa, sehingga melalui kerjasama dengan Musa, kehendaknya dapat terlaksana. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, kita dapat nampak betapa Allah selalu bekerja sama dengan manusia. Tuhan Yesus jauh melampaui segalanya. Namun selama ia berada di bumi, ia selalu berdiri di atas kedudukan manusia. Bahkan saat dicobai sekalipun, meskipun ia adalah Allah dan juga putra Allah, tetapi ia selalu bekerja di dalam statusnya sebagai manusia. Ketika manusia tidak mau memenuhi permintaannya, ia rela mengutus anaknya yang terkasih datang ke dunia menjadi seorang manusia, agar pekerjaannya dapat terlaksana. Dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, kita dapat membuktikan bahwa segala pekerjaan Allah di tengah-tengah manusia selalu dikerjakan melalui manusia. Allah berfirman, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Bukan Allah tidak mau memberitakan Injil. Bukan Allah tidak mau menyelamatkan manusia, melainkan karena ia tidak mendapatkan orang yang mau diutusnya. Banyak orang sudah diduduki oleh kemuliaan duniawi yang sia-sia, oleh kenikmatan dunia, oleh rumah tangga atau ketenangan hidupnya. Mereka hanya mementingkan urusannya sendiri, sedikit pun tidak berminat terhadap Injil dan pekerjaan Allah. Oh saudara-saudari, tahukah Anda, banyak orang tidak beroleh selamat, bukan karena Allah tidak mau menyelamatkan mereka, tetapi karena Anda tidak mau bekerja sama dengannya. Bila setiap anak Allah mau bekerja sama dengannya, pasti jiwa-jiwa yang diselamatkannya tak dapat dihitung lagi. Saudara-saudari, Allah harus mendapatkan Anda dulu, barulah ia dapat melakukan pekerjaannya bagi orang lain. Orang yang bekerja sama dengan Allah adalah orang yang mau, yang memiliki minat terhadapnya. Allah sangat menghargai minat manusia terhadapnya. Musa mempunyai satu hati untuk menyelamatkan Bani Israel bagi Allah. Walaupun ia baru dipakai Allah ketika berusia 80 tahun, namun minat itu sudah terkandung dalam hatinya sejak ia berumur 40 tahun. Dan Allah tidak melupakan minatnya itu. Hana
ibu dari Samuel yang mempunyai minat untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Jika ia dikaruniai anak, maka Allah pun mendapatkan Samuel yang melaksanakan rencananya pada zaman itu. Asal Allah nampak orang berminat kepadanya, maka minat itu sangatlah dihargainya. Amin. Saudara-saudari, segala kekayaan rohani, segala kekuatan rohani, terang rohani, hanya Allah karuniakan kepada satu jenis orang, yaitu orang yang mempunyai minat untuk dipakai oleh Allah. Seberapa besar minat hati kita terhadapnya? Kekuatan rohani tergantung pada berapa besar kasih kita, minat kita kepadanya. Seperti Simpson, ia memiliki kekuatan pada rambutnya. Rambutnya adalah rambut orang Nasir, orang yang mutlak mempersembahkan diri kepada Allah. Segala kekuatan rohani kita tergantung pada berapa banyak persembahan kita kepada Allah. Misalnya, ada seorang saudari yang telah cukup lama bergumul dalam doa dengan Allah karena sesuatu hal, namun ia tidak berhasil, sebab ia tidak mau memenuhi permintaan Allah atas dirinya. Kalaupun ia membantu orang lain, ia tidak akan mendapat membawa orang lain maju. Sampai pada suatu hari, kasih Allah menggerakkan hatinya. Dengan mengucurkan air mata, ia taat kepada Allah dan mau memenuhi permintaannya. Setelah itu, barulah ia dapat membantu dan memimpin orang lain dengan riil. Jika kita memenuhi permintaannya, hati kita tertuju kepadanya, maka barulah kita mendapat kekuatan rohani dan terang rohani. Kalau hati kita kurang tertuju kepada Allah, kalau persembahan kita tidak tuntas, kalau kita kurang memenuhi permintaan Allah, maka ketika Allah mencapai kita, Allah tidak mendapatkan jalan keluar. Jika persembahan kita tuntas, maka kita pasti mendatangkan kelimpahan rohani dan berkat surgawi kepada manusia. Seberapa banyak persembahan kita kepada Allah, sebanyak itu pula yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita tidak membendung jalan kelimpahan berkat-Nya. Semoga kita tidak menjadi penghalang Allah. Untuk itu kita perlu mempunyai hati yang tertuju kepada Allah. Kita mau memenuhi permintaan-Nya. Dalam pekerjaan Allah, Dia harus mendapatkan manusia. Jika kita tidak mau, Dia akan mencari orang lain untuk memenuhi dan menggenapkan kehendak-Nya. Semoga Allah memperkuat minat kita terhadap-Nya, agar kehendak-Nya mendapatkan jalan keluar di atas diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa Engkau ada tujuan di dalam rencana kekal-Mu. Terima kasih karena terhadap tujuan-Mu, Engkau memerlukan manusia. Tuhan Yesus, aku mau berbagian di dalam menggenapkan tujuan-Mu ini. Aku mempersembahkan diriku untuk Engkau pakai di akhir zaman ini, untuk memberitakan Injil, untuk merawat orang, untuk membangun gereja. Aku persembahkan diriku untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memerlukan aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.